Konsep dasar sampling audit. Sampling audit merupakan penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo rekening atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo rekening atau kelompok transaksi tersebut. Sampling audit ini diterapkan pada dua pengujian, yakni pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Sampling audit tidak dapat dilaksanakan pada semua prosedur audit, hanya dua pengujian tersebut. Ketidakpastian dan sampling audit. Ketidakpastian yang dimaksud di sini adalah ketidakpastian yang melekat pada penerapan prosedur resiko audit. Nah, sampling audit diterapkan pada dua resiko. Resiko yang pertama yaitu resiko pengendalian. Tujuannya adalah untuk memberi informasi yang berhubungan dengan penentuan resiko pengendalian oleh auditor. Dan yang kedua yakni resiko deteksi. Tujuannya adalah untuk membantu auditor dalam mengkuantifikasi dan mengendalikan resiko deteksi. Selanjutnya, resiko sampling dan resiko non-sampling. Resiko sampling adalah kemungkinan suatu sampling yang telah diambil dengan benar tidak mewakili populasi. Sedangkan resiko non-sampling meliputi semua aspek resiko audit yang tidak berkaitan dengan sampling, seperti kesalahan manusia, ketepatan penerapan prosedur terhadap tujuan audit, dan lain-lain. Perbedaan di keduanya terletak pada sampling. Statistik menggunakan hukum probabilitas, sedangkan non-statistik tidak. Teknik sampling audit. Sampling atribut menggunakan jenis pengujian pengendalian dengan tujuan untuk menaksir tingkat deviasi dari pengendalian yang telah ditetapkan dalam suatu populasi. Sedangkan sampel variabel menggunakan jenis pengujian substantif dengan tujuan untuk menaksir jumlah total rupiah suatu populasi atau jumlah rupiah kekeliruan dalam suatu populasi. Terdapat dua jenis pengujian pengendalian dalam atribut sampling. Yang pertama, yakni resiko penentuan tingkat resiko pengendalian yang terlalu rendah, yaitu resiko yang menentukan tingkat resiko pengendalian berdasarkan hasil sampel terlalu rendah dibandingkan dengan efektivitas operasi prosedur atau kebijakan struktur pengendalian yang sesungguhnya. Yang kedua, yakni resiko penentuan tingkat resiko pengendalian yang terlalu tinggi. Resiko menentukan tingkat resiko pengendalian berdasarkan hasil sampel terlalu tinggi dibandingkan dengan efektivitas operasi prosedur dan kebijakan struktur pengendalian yang sesungguhnya. Dua resiko dalam pengujian substantif. Resiko yang pertama yaitu resiko keliru menerima, yakni resiko mengambil kesimpulan berdasarkan hasil sampel saldo rekening tidak berisi salah saji secara material, padahal kenyataannya saldo rekening telah salah saji secara material. Kemudian resiko yang kedua yaitu risiko keliru menolak. Resiko ini adalah resiko mengambil kesimpulan berdasarkan hasil sampel bahwa saldo rekening berisi salah saji secara material, padahal kenyataannya saldo rekening tidak berisi salah saji secara material. Tahapan rencana sampling audit dalam perancangan sampel atribut untuk pengujian pengendalian. Yang pertama, menentukan tujuan audit. Yang kedua, merumuskan populasi dan unit sampling. Yang ketiga, menetapkan atribut-atribut. Yang keempat, menentukan ukuran sampel. Yang kelima, menentukan metode pemilihan sampel. Yang keenam, melaksanakan rencana sampling. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil sampling. Tujuan utama pengujian pengendalian adalah mengevaluasi keefektifan rancangan dan pengoperasian pengendalian intern. Kemudian merumuskan populasi dan unit sampling. Sebelumnya, saya akan membahas apa itu populasi dan apa itu unit sampling. Populasi merupakan kelompok transaksi yang akan diuji.
sedangkan unit sampling adalah suatu elemen individual dalam populasi. Untuk dapat menentukan suatu ukuran sampel bagi setiap atribut atau pengendalian yang akan diuji, auditor harus merumuskan suatu nilai untuk setiap faktor berikut. Yang pertama yaitu resiko penetapan resiko pengendalian terlalu rendah, kemudian tingkat deviasi bisa ditoleransi, dan yang terakhir tingkat deviasi populasi yang diharapkan. Tingkat deviasi yang dapat diterima adalah tingkat deviasi maksimum dari suatu pengendalian yang akan diterima oleh auditor dan masih menggunakan resiko pengendalian yang direncanakan. Nah, dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu catatan akuntansi yang diuji, setiap pengendalian yang berkaitan, dan tujuan evaluasi yang dilakukan oleh auditor. Tingkat deviasi dapat ditoleransi berhubungan terbalik dengan ukuran sampel. Resiko pengendalian yang direncanakan dikatakan rendah apabila memiliki tingkat deviasi sebanyak 2-7%. Dikatakan moderat apabila memiliki tingkat deviasi sebanyak 6-12%. Sedangkan dikatakan tinggi apabila memiliki tingkat deviasi sebanyak 11-20%. Cara menentukan tingkat deviasi populasi yang diharapkan. Yang pertama, tingkat deviasi sampel tahun lalu disesuaikan dengan pertimbangan auditor untuk perubahan dalam efektivitas pengendalian tahun ini. Yang kedua, estimasi semata-mata didasarkan pada penilaian auditor atas pengendalian tahun ini. Yang ketiga, tingkat yang diperoleh pada sampel pendahuluan kurang lebih 50 unsur. Dan yang terakhir, jika tingkat yang diharapkan lebih dari tingkat yang dapat ditoleransi, penetapan tingkat resiko pengendalian tidak dapat digunakan dan pengujian pengendalian tidak perlu dilakukan. Perlu diketahui bahwa ukuran populasi tidak berpengaruh atau hanya mempunyai pengaruh kecil terhadap ukuran sampel. Cara menentukan metode pemilihan sampel. Pada pemilihan sampel harus mewakili populasi secara acak. Metode yang paling banyak digunakan dalam sampling atribut adalah sampling nomor acak dan sampling sistematik. Faktor yang mempengaruhi ukuran sampel. Yang pertama, resiko penetapan resiko pengendalian terlalu rendah memiliki hubungan terbalik terhadap ukuran sampel. Yang kedua, tingkat deviasi yang dapat ditoleransi memiliki hubungan terbalik terhadap ukuran sampel. Yang ketiga, tingkat deviasi populasi yang diharapkan memiliki hubungan langsung terhadap ukuran sampel. Yang keempat, ukuran populasi. Yang pertama, 5.000 unit ke atas tidak berpengaruh terhadap ukuran sampel. Sedangkan lebih kecil dari 5.000 unit memiliki hubungan langsung terhadap ukuran sampel. Determinan sampling non-statistik dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu resiko penetapan resiko pengendalian terlalu rendah. Yang kedua, tingkat deviasi dapat ditoleransi. Dan yang terakhir, tingkat deviasi populasi diharapkan untuk setiap atribut. Faktor yang mempengaruhi sampling non-statistik. Faktor yang pertama yaitu resiko penetapan resiko pengendalian terlalu rendah memiliki hubungan terbalik terhadap ukuran sampel. Yang kedua, tingkat deviasi dapat ditoleransi memiliki hubungan terbalik terhadap ukuran sampel. Dan yang terakhir, tingkat deviasi populasi yang diharapkan memiliki hubungan langsung terhadap ukuran sampel.